Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ria Roza. Kali ini saya akan membagikan bagaimana cara membuat perangkat pembelajaran untuk memenuhi tugas PPL. Alhamdulillah, perangkat pembelajaran saya ini mendapatkan nilai sempurna yaitu 100. Kita kupas yuk satu persatu. Nah, sebelum membuat perangkat pembelajaran, terlebih dahulu kita menentukan dulu tema yang akan kita ambil. Kebetulan saya mengambil tema 1, subtema 3, pembelajaran 1 di kelas 2. Seperti biasa kita bikin covernya. Kemudian bagian atas ini kita buat yang pertama sekali adalah satuan pendidikannya. Kemudian kelas semester, tema, subtema, pembelajaran yang K, kemudian alokasi waktu, dan muatan terpadu. Bagian A-nya kita tulis kompetensi inti. Yang mana kompetensi inti itu mencakup yang pertama, menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Kemudian memiliki perilaku jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Kemudian memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati. Yang keempatnya menyajikan pengetahuan faktual. Ini sudah biasa ya, seperti RPP sebelumnya yang kita buat. Kemudian bagian B ini kita buat kompetensi, dasar, dan indikator pencapaian kompetensinya. Kebetulan muatan yang terkandung ada bahasa Indonesia, yang mana KD-nya 3.1 merinci ungkapan, ajakan, perintah, penolakan yang terdapat dalam teks, cerita, atau lagu yang menggambarkan sikap hidup rukun. Nah, di kompetensi dasar ini mencakup C4. Indikator ini kita yang melahirkan. Bagaimana cara kita melahirkannya? Buatlah bagian yang ada mengandung unsur hostnya. Seperti apa? Menganalisis ini kan termasuk ke dalam ranah C4 ya. Maka kita tulis 3.1 menganalisis ungkapan perintah yang terdapat dalam teks cerita atau lagu yang menggambarkan sikap hidup rukun. Ya, ini C4. Kemudian 4.1-nya menirukan ungkapan, ajakan, perintah, penolakan dalam cerita atau lagu anak-anak dengan bahasa yang santun. Ini P3. Kalau indikator yang kita lahirkan, usahakan yang bagian yang hotnya seperti 4.1.1-nya menyajikan kalimat perintah dengan bahasa yang santun. Kemudian kita lihat lagi, kalau muatan matematikanya, KD yang terkandung 3.3, menjelaskan dan melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan yang melibatkan bilangan cacah sampai dengan 999 dalam kehidupan sehari-hari serta mengaitkan penjumlahan dan pengurangan. Ini C2 ya. Maka indikator yang kita lahirkan adalah 3.31, memecahkan penjumlahan bilangan yang melibatkan bilangan cacah sampai dengan 999 dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Ini C4. Kemudian 4.3-nya menyelesaikan masalah penjumlahan dan pengurangan bilangan yang melibatkan 999 dalam kehidupan sehari-hari serta mengaitkan penjumlahan dan pengurangan. Ini P3 ya. Maka indikator yang kita lahirkan 4.3.1 menentukan hasil penjumlahan dua bilangan dengan teknik menyimpan dengan cara panjang dan cara pendek dengan benar. Ini termasuk P5 ya. Kemudian muatan SBDB-nya yang pertama 3.1 mengenal karya imajinatif 2 dan 3 dimensi. Ini C2 ya. Indikator yang kita lahirkan 3.1 menganalisis karya imajinatif 2 dimensi, ini termasuk C4. Kemudian 4.1-nya membuat karya imajinatif 2 dan 3 dimensi, ini P6 ya. Maka indikator yang kita lahirkan bisa saja 412 menyajikan karya imajinatif 2 dimensi berdasarkan pengalaman atau benda yang dilihat, di P4-nya.
Kemudian kita lihat lagi tujuan pembelajarannya. Di dalam tujuan pembelajaran itu harus mengandung unsur HOTS, yaitu ada syaratnya seperti A, B, C, D-nya. Apa itu A? Audien, behavior, condition, dan degree-nya. Nah, coba lihat di sini. Di dalam muatan bahasa Indonesia, melalui kegiatan membaca teks percakapan tentang hidup rukun, peserta didik dapat menganalisis ungkapan perintah yang terdapat dalam teks cerita dengan tepat. Ini C4 ya. Kemudian yang B-nya, melalui kegiatan membaca teks percakapan tentang hidup rukun, peserta didik dapat menyajikan kalimat perintah dengan bahasa yang santun. Begitu juga halnya dengan matematikanya, harus ada unsur ABCD-nya. Melalui kegiatan mengamati media konkret, peserta didik mampu memecahkan penjumlahan bilangan yang melibatkan bilangan cacah sampai dengan 999 dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Kemudian, melalui kegiatan mengamati media konkret, peserta didik mampu menentukan hasil penjumlahan dua bilangan dengan teknik menyimpan dengan cara panjang dan cara pendek dengan benar. Kita lihat lagi muatan SPDB-nya. Melalui kegiatan mengamati gambar imajinatif dua dimensi, peserta didik mampu menganalisis karya imajinatif dua dimensi dengan benar. Kemudian melalui kegiatan mengamati gambar karya imajinatif dua dimensi, peserta didik mampu menyajikan karya imajinatif dua dimensi berdasarkan pengalaman atau benda yang dilihat dengan tepat. Kemudian kita masuk lagi penguatan karakter. Penguatan karakter yang terkandung ada 5 di sini, ada religius, nasionalis, integritas, disiplin, dan gotong royong. Kemudian materi. Materi yang pertama itu teks percakapan tentang hidup rukun, kemudian kalimat perintah, yang ketiga contoh gambar imajinatif, dan yang keempat penjumlahan bilangan cacah. Kemudian di sini kita juga harus menulis pendekatan, model, dan metode yang kita pakai. Kebetulan saya menggunakan di sini pendekatan TIPEK dan model PBL, kemudian metode penugasan, pengamatan, tanya jawab, diskusi, dan cerang. Nah, kemudian barulah masuk langkah-langkah kegiatan. Di dalam langkah-langkah kegiatan ini, saya memakai metode PBL, maka langkah-langkah PBL ini harus juga terlihat di sini. Yang pertama itu kegiatannya orientasi. Orientasi ini kira-kira alokasi waktunya 15 menit seperti melakukan pembukaan salam, kemudian berdoa, absensi, kemudian presensi, kemudian mengingatkan protokol kesehatan, kemudian menyanyikan lagu nasional. Itu habis kira-kira 15 menit. Kemudian fase yang kedua, fase persepsi dan menyampaikan tujuan dan mempersiapkan siswa. Apa hal yang kita lakukan di sini? Yang pertama, kita melakukan persepsi dengan materi yang akan dipelajari. Kemudian barulah diminta peserta didik mengamati gambar. Ini sudah termasuk ke dalam TIPEK ya, karena berpusat kepada peserta didik. Kemudian peserta didik diberikan pertanyaan-pertanyaan tentang gambar yang kita sajikan. Kemudian peserta didik mengamati gambar dengan menyampaikan pendapatnya. Ini juga termasuk sudah mengandung unsur khasnya. Kemudian guru menyampaikan, memberikan gambaran tentang kegiatan dan tujuan pembelajarannya. Ya. Nah, sekarang fase guru menyajikan pelajaran. Yang pertama yaitu guru memberikan pertanyaan kepada siswa untuk menggali pengetahuan tentang materi yang akan dipelajari. Kemudian peserta didik itu mengamati teks percakapan yang disajikan dengan menggunakan PowerPoint. Nah, jadi teks ini terlebih dahulu sudah kita siapkan terlebih dahulu menggunakan PowerPoint, kita sajikan, kemudian siswa disuruh mengamati. Kemudian peserta didik menyebutkan kalimat perintah yang terdapat di dalam teks itu. Kemudian melalui PowerPoint, guru bisa menjelaskan tentang gambar imajinatif. Kemudian peserta didik dibagi menjadi 3 kelompok. Peserta didik menganalisis perbedaan hasil mewarnai dengan krayon, pensil, dan warna. Kemudian peserta didik mencermati penjelasan guru tentang operasi hitung penjumlahan bilangan ratusan. Dan peserta didik menyampaikan permasalahan tentang operasi hitung penjumlahan bilangan ratusan. Ini sudah termasuk dalam kegiatan komunikasi. Kemudian fase membimbing dan pelatihan. Guru bisa membagikan LKPD, kemudian membimbing siswa untuk mengajarkan LKPD.
Fase yang keempat yaitu mengecek pemahaman siswa. Kegiatannya yaitu guru menanyakan teks percakapan yang lempang, kemudian peserta didik membuat kalimat perintah sesuai teks percakapan yang lempang, kemudian guru membimbing peserta didik melengkapinya dan menyelesaikan LKPD. Barulah terakhir kegiatan kesimpulan. Jangan lupa pada kegiatan kesimpulan ini kita harus melakukan tindakan umpan balik ya. Kemudian jangan lupa juga memberikan soal evaluasi dan refleksinya. Barulah terakhir berdoa. Nah, kemudian media dan alat pembelajaran itu tergantung media apa yang kita gunakan saat menyajikan materi. Kalau di sini saya menggunakan e-modul, kemudian PowerPoint dan media yang relevan, kemudian LKPD, aplikasi Zoom Meeting juga pakai, dan Google Classroom atau Google Chrome, terserah ya. Ini tergantung masing-masing kita. Kemudian baru sumber, dari mana kita mendapatkan bahan ajar kita ini. Bisa dari buku guru, buku siswa, buku-buku yang relevan, atau video YouTube yang kita cari di YouTube. Boleh kita tuangkan di sini semuanya. Jangan lupa pada saat menuangkan itu, jangan lupa tanggal kita mengakses di YouTube itu tanggal berapa. Kita tulis di sini ya. Kemudian yang terakhir barulah media dan alat seperti biasa, kemudian teknik penilaiannya. Di dalam teknik penilaian itu kita memakai penilaian sikap, pengetahuan dan keterampilan. Kemudian observasi, tes tertulis, portofolio. Instrumen penilaiannya juga kita lampirkan di sini, dan jangan lupa membuat remedi dan pengayaan. Dan lampiran-lampiran yang kita masukkan juga dituliskan di sini. Barulah terakhir tanda tangan kita dan kepala sekolah. Barulah kita lampirkan daftar pustakanya. Kira-kira seperti itulah gambaran bagaimana cara membuat perangkat pembelajaran untuk PPL PPG yang telah saya lewati. Alhamdulillah saya mendapatkan nilai yang sangat sempurna, yaitu 100. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.